Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 36. Keluarga bahagia. Tidak apa ya nak, kalau kerjaan papa cuma jadi supir taksi. Lamaran-lamaran yang papa kirim itu sepertinya nggak ada yang mau menerima papa nak. Sampai sekarang nggak ada panggilan. Padahal ini sudah masuk bulan kelima, Johan berkata dengan mengusap perut istrinya. Johan sudah tidak mengharapkan pekerjaan itu lagi. Sepertinya pekerjaan itu tidak akan pernah didapatkannya. Iya mas, enggak apa-apa. Yang penting rezekinya halal, Nina berkata dengan mengusap pipi suaminya. Nina tidak mengerti mengapa suaminya begitu sangat sulit mendapatkan pekerjaan, padahal nilai-nilai kelulusan suaminya cukup tinggi. Enggak tahulah sayang, kenapa sampai sekarang belum ada panggilan. Padahal teman-teman mas yang IPK-nya di bawah dari mas, yang lulusnya setelah mas, mereka sudah bekerja di perusahaan tempat mas melamar, jelas Johan. Enggak boleh lihat-lihat rezeki orang. Mungkin rezekinya ada di sana, ucap Nina. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu memeluk tubuh istrinya. Kondisi istrinya sekarang sudah perlahan-lahan mulai membaik. Istrinya sudah kembali ceria seperti biasa setelah 3 minggu kepergian nenek Halimah. Johan tersenyum memandang istrinya. Terima kasih sayang. Johan seakan sudah tidak berharap lagi lamaran yang telah dikirimnya ke perusahaan-perusahaan akan menerimanya. Nina yang seharusnya mengucapkan terima kasih karena mas sudah ada untuk Nina. Karena mas Nina jadi kuat. Nina tersenyum perlihatkan deretan gigi putihnya. Diciumnya bibir suaminya dengan sangat lembut. Johan mengusap perut istrinya. Pria itu mencium istrinya berulang-ulang kali. Enggak sabar nunggu keluar, ucapnya. Nina menganggukkan kepalanya. Perempuan atau laki-laki ya mas? Tanya Nina. Laki-laki, jawab Johan yang tersenyum. Pria itu begitu sangat berharap memiliki seorang putra. Entah mengapa, Johan begitu sangat menginginkan anak laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Tanya Nina. Buat lagi lah, jawab Johan. Nina tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Tapi enggak dirapatin kan, ucapnya. Habis melahirkan, ditunggu rapat dulu. Udah itu buat lagi. Johan berbicara sesuka hati. Johan tersenyum memandang wajah polos istrinya yang menganggukkan kepalanya. Anak itu keluarnya dari mana mas? Tanya Nina yang tidak memahami tentang masalah persalinan. Nina juga tidak tahu harus bertanya dengan siapa. Nina juga malu untuk menanyakan hal itu kepada ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Johan tersenyum memandang istrinya. Tempat buat, ucap Johan. Wajah Nina memucat ketika mendengar ucapan suaminya tersebut. Anak itu ukurannya besar mas, nggak mungkin, ucapnya. Iya, itunya juga bisa besar nanti, ucap Johan. Nina menggelengkan kepalanya. Takut, Nina nggak bisa bayangin, ucapnya. Nanti mas temenin, nggak usah takut, jawab Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Janji, ucapnya. Iya, masa istri melahirkan nggak ditemenin, ucap Johan kemudian. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mas mau siap-siap ya dek, cari uang. Semoga aja bisa dapat uang yang banyak, biar nanti kita bisa mulai beli perlengkapan anak, ucap Johan. Iya, jawab Nina. Nina mempersiapkan semua pakaian yang akan dipakai oleh suaminya. Mas mandi sebentar, ucap Johan. Nina juga mau mandi. Nina memandang suaminya. Mandi berdua? Tanya Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Ayo, ajak Johan. Pria itu tersenyum memandang istrinya. Iya mas,
jawab Nina yang dengan cepat membuka pakaiannya. Johan tersenyum memandang istrinya yang sudah membuka pakaian. Istrinya terlihat semakin cantik dengan perut yang sudah mulai membesar. Pria itu tidak mampu menahan keinginannya ketika memandang tubuh polos istrinya. "Mandinya bentar lagi, Dek," ucap Johan yang mendaratkan bibirnya di bibir istrinya. "Tapi katanya mau cari uang yang banyak," Nina mengingatkan suaminya. "Kewajiban dulu, Dek, ini pahala. Kalau nanti setelah selesai kewajiban, baru pergi bekerja. Dapat pahalanya double, sayang," ucap pria itu yang menarik istrinya ke atas kasur yang selalu dijadikan mereka untuk alas tidur. Nina tersenyum mendengar ucapan suaminya. Nina begitu memahami apa yang diinginkan oleh suaminya. Meskipun ia tidak bisa mengimbangi suaminya, namun ia tetap memberikan yang terbaik terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. "Mandi berdua gini enak ya, Bang," ucap Nina ketika suaminya sedang menggosok punggungnya memakai sabun. "Iya, Dek, enak, bisa ganti-gantian," ucap Johan yang berpindah menggosok kaki istrinya. Nina tersenyum mendengar ucapan suaminya. "Udah, Dek, gantian," ucap Johan selesai menggosok seluruh tubuh istrinya. Nina mengambil sabun untuk suaminya. "Oh ya, Dek, ada yang lupa," ucap Johan ketika istrinya hendak menggosok punggungnya. "Apa?" tanya Nina. "Menggosok punggung anak." Johan tersenyum dan menggosok perut istrinya cukup lama. Nina tertawa ketika melihat tingkah suaminya. Setelah suaminya selesai menggosok seluruh tubuhnya, sekarang gantian Nina yang menggosok punggung suaminya. "Mas, bagian kakinya Nina enggak bisa," jelas Nina yang tidak bisa menunduk. "Iya, enggak apa." Johan tersenyum dan mengambil sabun di tangan istrinya. Setelah selesai semuanya, mereka menyiram tubuhnya. "Mas, Nina udah siap mandi," ucap Nina yang sudah memakai handuk dengan rambut yang panjang dan juga basah. "Iya, Dek, Mas mau isi embernya dulu," Johan berkata ketika dirinya akan menimba air sumur terlebih dahulu agar nanti istrinya tidak kesulitan bila membutuhkan air. "Iya, Mas, Nina ke kamar dulu," ucap Nina. "Iya, Dek," jawab Johan yang mengisi ember besar di dalam kamar mandi. Setelah selesai mengambil air, Johan masuk ke kamarnya. Pria itu tersenyum memandang istrinya yang sudah berpakaian. "Sejak kemarin diajakin beli baju nggak mau," ucapnya menarik hidung istrinya. "Kemarin, jangankan mau beli baju, Mas, makan aja nggak selera," ucap Nina yang memakai baju kaos milik suaminya. "Besok hari Senin atau Rabu, kita jalan-jalan dan shopping," janji Johan. "Iya," jawab Nina. Setelah memakai pakaian, Johan sholat asar terlebih dahulu bersama istrinya, dan kemudian pria itu bersiap-siap untuk pergi bekerja. Setelah Johan menikah dengan Nina, pria itu sudah tidak pernah meninggalkan kewajiban ibadahnya. "Mas berangkat ya, sayang," Johan berkata setelah menghabiskan kopi di dalam cangkirnya. "Iya," jawab Nina yang beranjak dari duduknya. Nina mengantar suaminya hingga ke depan. "Mas berangkat dulu ya, Dek," ucap Johan yang mencium kening istrinya. "Hati-hati," jawab Nina. "Nanti mau dibelikan apa?" tanya Johan. "Nina pengen empek-empek Palembang," pintanya. "Nanti Mas belikan," ucap Johan. Dengan cepat Nina menganggukkan kepalanya. "Mau ikut Mas beli sekarang atau setelah pulang Mas baru beli?" Johan memberikan penawaran. "Mau ikut sekarang?" jawab Nina. Nina naik ke dalam mobil bersama dengan suaminya. "Kita beli yang dekat sini aja ya," ucap Johan. "Iya," jawab Nina yang tidak ingin suaminya mencari permintaannya di tempat yang jauh. Johan memberhentikan taksi yang dikemudikannya di depan warung empek-empek Palembang. Pria itu membelikan empek-empek Palembang permintaan istrinya, sedangkan istrinya menunggu di dalam mobil. Johan tersenyum membawa kantong yang berisi pesan istrinya dan memberikannya kepada istrinya. "Kita langsung pulang ya," ucap Johan.
Iya, jawab Nina yang sudah tidak sabar ingin menikmati empek-empek Palembang yang diinginkannya. Mas berangkat ya dek, ucap Johan ketika istrinya sudah turun dari dalam mobil. Iya mas, jawab Nina yang melambaikan tangannya. Cukup lama Nina berdiri memandang mobil taksi suaminya yang sudah tidak terlihat oleh pandangannya. Entah mengapa, Nina begitu sangat berat melepaskan suaminya untuk mencari pergi bekerja sore ini.